Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak katak melompat-lompat mengejar nyamuk terdekat-dekat. Kalau Anda umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang perlu didengar biar harinya rintik-rintik yang ulun nah, supaya bersemangat yang ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan perayaan daripada Isra Mi'raj di malam hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Bagi nang kalilit hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk membayar hutangnya. Dan bagi nang belum berisi jodoh, mudah-mudahan cepat dipertemukan dengan jodohnya. Nah, pokoknya bila ini lancar sudah. Ya lagi masalah jodoh dia lah. Nang sudah gini sanak lagi pulang ya lah. Iyalah. Nah, dan kita berharap acara pada malam hari ini mudah-mudahan Allah gugurkan daripada berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau, serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz, para asatidz, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati yakni Ketua Panitia Pelaksana HPI, mudah-mudahan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan pada hari ini bernilai ibadah di pandangannya Allah Ta'ala. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu jemaah hadirin yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kata beliau, semua umatku itu, kata beliau, pasti masuk ke dalam surga. Jadi kita seberataan ini sebagai daripada umat muslim sudah dinyatakan oleh Rasulullah pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tetapi ya Rasulullah,
masuk ke dalam surga. Rasulullah memadahkan pasti sudah masuk surga, cuma ada nak ada masuk surga. Kira-kira mau bertakun di sini, kira ada lah nak ada masuk surga. Ada kada? Ada kada? Jangan kayak paloi belah, paloi waktu sekolah tak pergi paguruan, dia paguruan. Wahai anak-anak, yuk siapa nang hendak masuk ke dalam surga, angkat tangan orang bertahan. Sekarang paloi semua nggak angkat tangan. Ditakuni guru kan apa? Dari kemarin masuk, angkat tangan nih, kadang masuk surga. Mohon maaf, ulun guru aja paloi. Ulun bukannya kadang cuma ulun hendak masuk tentara aja paloi. Nah lagi sudah paloi lah, itu yang kayak paloi, iyalah. Ya kalau lah. Sabarataan hendak masuk dalam surga, ialah jadilah hendak bertahan. Kalau inilah hendak sabarataan. Cuma aja Rasulullah tidak ada, nggak ada hendak. Kira-kira menurun oman ulun, kira-kira menyambat, kira-kira bujurkah salah lagi kira-kira kalau orang hendak nang masuk dalam surga itu nang kaya apa, nang ada hendak itu nang kaya apa, sampai-sampai sahabatnya takajud. Ujar sahabat makanya apa? Ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah mana kami sahabatnya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nak bertakun begini, siapa kadang ada hendak masuk dalam surga itu siapa orangnya? Nggak ada hendak tuh. Lalu beliau pun mengatakan, ucap beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa nang taat dengan perintahku, maka orang itu berarti hendak masuk dalam surga. Siapa nang ingkar dengan perintahku, berarti kan hendak masuk dalam surga. Kira-kira kita ini banyak taatnya, banyak ingkarnya nggak? Oh, kira-kira banyak taatnya, banyak ingkarnya. Ulang nak nyambat guring ke tiap mata kelilipan aja lo lihatnya. Iyalah. Lagi kira Pak, kalau mau tahun bibian nih, kira-kira kita ini banyak taatnya, banyak ingkarnya kan? Ustaz, kira-kira banyak ingkarnya, kok banyak taatnya kita nih? Nah, ingkarnya survei membuktikannya lah. Andai sekiranya kita ini banyak nang taatnya, apa nang Rasulullah perintahkan? Ujar Rasulullah apa diantaranya? Yuk, bila mana mendengar suara azan, pasang telinga baik-baik. Bila mendengar sempatakan, capati tangan. Kira-kira subuh tuh hibak kan dalam kayak ini? Kira-kira Ustaz, kira-kira hibak dalam kayak ini mah? Ustaz? Rumah hibak ujar. Alhamdulillah, kehendak, iyalah, kehendak. Pada aja Rasulullah mengisahkan nih. Ujar Rasulullah, "Ija kana yaumal qiyamah." Nanti bila mana terjadi di hari kiamat, yasurullahu kaman wujuhakum kal kawakib. Ujar Rasulullah, nanti ada satu golongan yang mana mereka itu nantinya digiring oleh Allah Ta'ala, yang wajah mereka seperti bintang. Bekelip. Waktu di dunia itu jerawatan orangnya, hilang orangnya. Baik di hari kiamat, kayak bintang moha, kayak bintang. Bungas kada bo, anak masuk surga. Ujar malaikat di mana kuni. Wa yaqulu lahumul malaikat ma amalukum. Melihat mana kuni malaikatnya, tumbuhannya nih. Lawan buah nang wajah mereka nang kayak bintang tadi. Ujar malaikat, buah ikannya apa garamnya diamalkan waktu di dunia dahulu. Nanti amalkan buah ikannya apanya waktu di dunia. Sehingga lalu mereka pun menjawab, ujar mereka apa? Kunna ijasa mi'nal ajan, kunna ijat taharati wal wudu'i, wala nastaqilu bi ghairihi. Lalu ujar buahnya menjawab dengan para malaikat tadi, kami sewaktu di dunia dahulu, bila kami mendengar suara azan, maka kami bergegas berdiri maka langsung bersuci kami, lalu mengambil wudhu kami. Setelah mengambil wudhu, lalu pekerjaan yang lain yang menyibukkan kami tinggalkan dulu. Kami utamakan apa?
untuk bersujud kepada Allah. Sampai bidadin kita kalau dari kita ini kada ada bilanya awal disawat akan kita apalagi kok mau berusaha datang asik-asik berusaha pokoknya nih pacah ada juga membayar orang aja pokoknya ada pacah sewatakan ya dulu akhirnya apa tinggalnya akhirnya jadi jawabannya apa kami tinggalkan apapun segala macam yang tinggalkan kami kan pedulikannya. Nah ini ulang nangka ini ya Rasulullah kena mukanya nanti di yaumil kiamah seperti bintang berkilat-kilat kena. Maka di sisi lain lagi ada di kauman wujuhahum. Maka ya Pak, al-kamari seperti bulan purnama. Nah bagus benar. Bayang melihat ini pulang tahajud pulang nih malaikat nih. Melihat nangkai bulan nih ujar malaikat menangani ma'amalukum. Kalau tadi nangkai bintang gilat-gilat ini kami lihat ini pulang bagus lagi nih nangkai bulan. Apa pekerjaan mereka waktu di dunia dulu? Lalu mereka menjawab ujabannya apa? Kunna natawadda'u qablal adhan. Nah jadi kami ini sebelum mendengar suara ajan kami bodoh cuma artinya bodoh ini pasti sembahyang ini jangan bodoh aja sembahyang ada apanya bagaimana kalau ini bodoh song mendengar suara ajan agar sembahyang sama bohong itu artinya apa bersiap-siap sudah. Nah jadi bersiap-siap sudah anda melaksanakan daripada ibadah ketika mendengar mengaji berarti bodoh sudah bersiap. Dan kemudian yang ketiga ada lagi yang wajah mereka adalah seperti matahari harap lagi lebih mengejutkan lagi kayak kesinarnya luar biasa. Ujar malaikat ma'amalukum apa amalan balikan? Maka dijawab oleh mereka kunna nasma'u kami ini natawadau bil masajid sebelum kami mendengar orang ajan kami sudah sung pada belum masuk pada dalam masjid. Ini kira nama anak ini siapa kira? Siapa kira? Kau kada gampangan, ya kau. Ya, mau kaumnya mana? Siapa nanti dulu pada kaumnya lah, kan ada, ya lah. Kaum menghidupi, anunya apa? Bisa mengajinya, terkadang bisa ajarnya menyiapkan segala macamnya. Kita sudah kaum terdahulu. Jadi martabat kedudukan kaum ini kan ada gampangan tinggi kedudukannya. Makanya mohon kita kayak matahari pada Rasulullah. Nih luar biasa yang pernah. Jadi bukannya apa-apa berat dia jadi kaum ini. Ini apalagi nampak musim hujan nih lah. Paling banyak pas kawin makin nyam lagi ya Allah. Ada hujan gini nah. Ibaratnya kan jadi kaum bapaknya nih. Itu begini kan baru nggak? Belum 2 kali kan? Sudahlah, iyalah. Sudah belum? Nah, belum 2 lagi dia. Nah, belum 2. Nah ini nambah iyalah belum 2 nih. Ini omong Ustaz Abdurrahman dasar bujur asli bujangan yang lo lah. Nah, maka daripada hai orang tuh nampak bila masih nikah, iyalah. Nikah itu istimewanya 3 hurufnya kalau Ustaz lah 3 hurufnya. Hurufnya apa? Non huruf K dan huruf H ya Allah lah 3 aja. Cuma nanti 3 ini luar biasa kan? Apa? Non artinya apa? Nikmat. Orang bos kawin itu nyaman gak ada? Nyaman kira-kira? Nyaman orang bos kawin itu ya lah. Nyaman apalagi kita hujan ini nyaman. Kemudian apalagi orang naik pas kawin itu mendapatkan huruf dapat mendapatkan karamah kemuliaan. Mohon maaf kaniakannya orang bujangan lawan orang kada beda kedudukannya. Separuh iman belakangnya. Separuh iman ya kan? Separuh bedanya. Hanya pernah apalagi akan mendapatkan hikmah banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini tujuannya. Ujar Allah Ta'ala, yang mana kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya sebahagian tanda-tanda daripada kebesaran kami. Jadi Allah hendak menunjukkan nih tanda-tanda kebesarannya dengan hamba ini, supaya Allah mengisahkan ini, supaya ini jadi bahan renungan kita, supaya apa yang kita gauli, apa yang kita laksanakan itu kalau pikirkan kita ada salah. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW beliau berada di Hijri Ismail, maka pada waktu itu Sidin Babaring di antara daripada paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sepupu beliau bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sampai sini baraka tiba-tiba ditangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang dengan malaikat Mikail beserta malaikat Israfil bertiga datang. Maka langsung membawa Rasulullah, ditarik Rasulullah, langsung dibawa menuju yang namanya Telaga Sumur Jam-Jam, dibawa masuk. Ditelantangkan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Begitu telantangkan, maka disitulah dibedah dadanya Rasulullah. Jadi kisahnya tuh mencari kita ini dioperasi. Jadi hari itu sudah ada dibedah mulai dari ujung daripada leher segini sampai ke bawah pusat. Tujuan apa? Mengambil daripada hatinya Rasulullah. Artinya apa? Bukannya hatinya Rasulullah itu rigat, ada bersih, mana dibersihkan lagi, suci, anak disucikan lagi. Diambil. Kenapa dia tidak ambil? Sebab yang namanya hatinya manusia ini di situ takumpulannya berbagai macam penyakit, takumpulannya berbagai macam was-was. Diambil. Banyak penyakit yang berbahaya benar ya, penyakit di hati ini. Yang dapat memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah itu ya penyakit di sini. Di sini dengki kita, di sini nang ketujuh mahiri dengan orang lain, di sini bisa menipu dengan orang lain, terkadang bisa menggosip dengan orang lain, berprasangka yang ada dengan orang lain. Anak di sisa bertahan baik bersih itu, dibersih. Maka ketika sudah dibelah, dikeluarkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memanggil dengan malaikat Mikail, wahai Mikail, bawakan aku setalam daripada air Jam-Jam. Diambil, dibasuh sekali, diambilkan lagi, dibasuh 2 kali, diambilkan lagi, dibasuh 3 kali. Kemudian yang keempat dibawakan talam yang terbuat daripada emas. Maka dada Rasulullah diisi dengan iman dan keyakinan yang penuh, dengan Islam, dengan ilmu, dengan kesabaran dan Islam. Supaya apa? Supaya bujur teguh hatinya Rasulullah, sabar dan menghadapi suatu kehidupan. Maka perlu hal demikian dilakukan tadi, supaya bujur-bujur ketika Rasulullah nantinya jika menerima daripada hadiah apa yang bakalan diperintahkan oleh Allah Ta'ala nantinya, akan dapat terlaksana dengan baik. Selesai demikian, maka ringkas cerita naiklah Rasulullah dengan malaikat Jibril yang dikawani pada waktu itu adalah malaikat Mikail, naik burak. Burak juga bisa kisahnya langsung aja kita. Di dalam perjalanannya Rasulullah, maka di sini banyak diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Banyak berbagai macam. Di antaranya apa? Ketika Rasulullah SAW berangkat dengan malaikat Jibril, maka beliau suatu ketika melewati suatu kaum, yang mana kaum ini adalah mereka ini berkelakuan aneh, mencari batu, mengambil batu. Ketika dapat batu tadi, maka batu tadi dipukulkan ke kepala, pukul kepala sampai baca keluar otaknya, keluar pulang, kembali pulang sempurna, ambil pulang, pukul pulang, baca, bawa ulang-ulang ini. Akhirnya ketika melihat dengan keadaan demikian, lalu kejar Rasulullah, wahai Jibril,
Siapakah mereka itu wahai Jibril? Nambah kelakuan ayat itu siapa wahai Jibril? Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah daripada umat engkau. Di mana mereka dulu waktu hidup di dunia? Waktu hidup di dunia dulu gawiannya apa? Senantiasa menyanyiakan, bahkan yang meninggalkan dengan apa yang menjadi kewajibannya, meninggalkan dengan sembahyang. Nah, jadi orang yang meninggalkan sembahyang ini biar kita jaga di akhirat kita gawian itu bapak baca kepala aja gawian ini. Itu kita terus saja Pak. Kita terus saja Pak. Dan orang yang senantiasa meninggalkan sembahyang di hati jaga kehidupannya. Di dalam kitab Al-Kabair dikatakan bahwasanya orang-orang yang senantiasa meninggalkan yang sembahyang, baik istilah bakurinah hanya meninggalkan, maka di situ dikatakan 15 bencana yang Allah berikan ke orang yang senantiasa menjalankan dengan sembahyang. Dikira sih sembahyangan bertanya kalau lah, iyalah, sembayangan nggak ada, insya Allah pulang ya lah. Ada yakin? Yang insya Allah lagi ya. Oh jadi insya Allah lagi nih. Bila nang sembayangnya nang, aku yakin ya lah, yakin betul-betul sudah. Nampak yang 15 tadi? Nah 15 tadi nampak? Maka dikatakan 6 sewaktu ia hidup di dunia. 3 bila anak mati, 3 jenazah dalam kubur, 3 tidak ketika keluar daripada kubur. Nah jadi 15 mungkin anak nang dapat nang 15 ini tadi ini jangan coba-coba nang meninggalkan sembahyang. Sebab orang yang meninggalkan sembahyang ini jahatnya luar biasa. Tahu lah pian. Ulan bata kolam pian, amun pian jarang melihat orang membuat zina, baik ada kalau ada orang buat zina. Bu, baik ada bu, baik ada bu, baik ada. Bagi kira orang membunuh itu baik ada tak? Baik ada. Nah, ada kalau lah. Baik. Kita kalau mendengar orang membunuh, mendengar orang berbuat zina, kita dah mendengar itu. Ibarat bisa pakai mati kita ingat akan benar. Kalau ulang itu. Tetapi bagi orang yang meninggalkan sembahyang, harus kita pikirkan. Nah, padahal di dalam kitab Al-Kabair dosa-dosa besar bahwasanya diceritakan pada waktu itu terjadi di zaman Bani Israel, seorang perempuan mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada waktu itu ada begini yang istilah mendatangi Nabi Musa. Bayi mengatok rumah sidin tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, lalu seperempuan ini duduk tahun ini Nabi Muhammad SAW di sini apa kabar? Uluni wahai Nabi Allah, ada sesuatu hal nak ulun minta dengan dia. Apa nanti kami minta? Ulun minta biar berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu menerima taubat ulun bertaubat daripada dosa-dosa ulun mohon biar mendoakan sebab doa biar langsung dijabah oleh Allah Ta'ala. Ulun minta ujian Nabi Musa sadam dulu aku nampak takut dosa apa geran ke perbuat dulu maka menyuruh aku berdoa dulu apa geran ke perbuat ujian seperempuan ini kemungkinan besar perlu kada sanggup mengisahkan orang dia oleh kalau gana dosa yang ulun perbuat nih. Ujian Nabi Musa, wahai seperempuan, bila mana engkau kada mengisahkan aku kada mau mendoakan kamu. Apapun resikonya, kayak apapun ibaratnya jeleknya disahkan dan aku menangkap dulu. Dengan itu ayo aja sih beginian nanti. Wahai Nabi Musa, pada suatu ketika ulun kahilap tempat hilap pada waktu itu ulun berbuat zina. Jadi orang berbuat zina itu kahilap harus saya lah. Kata-kata yang itu, padahal hanya kahilap ngomong kali para gini kahilap dia lah. Hanya manan, hanya manan gitu tadi. Iya kan benar. Muntah jagaan itu jangan ibaratnya makanya jangan sampai berduaan, jangan berbahaya berduaan nih. Nah ketiganya setan kita digodanya kita. Kemudian wahai Nabi Allah, beberapa bulan kemudian lalu para ulun ganal akhirnya ulun melahirkan seorang anak.
Maka ketika anak itu lahir, langsung ulun ketek bulunya. Hati. Jadi dua perbuatan ulun, berzina, membunuh. Ketika mendengar daripada cerita si perempuan ini, ujian Nabi Musa, wahai perempuan yang durhaka, keluar dari rumahku, keluar. Aku Nabi Musa ada akan sampai Allah tuh murka sehingga menurunkan daripada api dari langit sehingga membakar kami gara-gara rumah kami. Keluar dari rumahnya. Nah, pandangan nangka itu keluarlah seperempuan tadi dalam hati dan keadaan hancur luar biasa. Keluar. Ujar seperempuan ini, kalau aku cuma minta dengan Nabi Allah ini sudah, kemana lagi aku mau minta? Maka dalam keadaan keputusasaan seperempuan tadi, lalu jangan Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, padahal dengan Nabi Allah Musa. Kenapa maka inyak berbuat nang demikian, kurang hendak bertaubat, kenapa ada disuruhnya, kenapa ada didukungnya, malah dicelanya nang itu. Padahal kan yang Nabi Allah Musa ada lagi yang lebih jahat daripada perbuatan seperempuan itu, ada lagi. Kapan dia turun malaikat Jibril ke bumi? Maka ketika turun pada malaikat Jibril yang wahai Nabi Allah Musa, jar Allah Ta'ala kalau kita menerima taubat kurang berbuat taubat bujur sungguh-sungguh taubat nasuha. Nabi Nabi Musa dan apa dosanya menerima jual Allah mau menerima segala-galanya. Kalau perbuatan seseorang itu lantaran berbuat zina, bila kita meminta ampun diterima Allah Ta'ala. Tapi ingat, kalau perbuatan kita menggunjing dari orang lain, Allah tidak bakalan menerima taubat kita. Ini bedanya nih. Makanya perbuatan menggunjing ini lebih besar dosanya ketimbang orang berbuat zina. Luar biasa. Kenapa jadi demikian? Ujar Allah Ta'ala, aku kadang menerima taubat ikan kecuali ikan meminta ampun dan kurangnya ikan gunjing, ikan gosip. Bilanya menerima, bilanya mengampuni dan ikan, bilanya memaafi, maka aku pun memaafi juga. Tapi bila ini ada, maka orang aja oleh urusan manusia dengan manusia. Kalau urusan ikatkan berzina itu urusannya takut sama tobat selesai sudah. Nah ini hati-hati benar nih. Jadi jangan dianggap nyaman kan jangan. Luar biasa dosanya. Nah, nama gosip ini luar biasa ya. Bahkan di antara orang yang kata menggosip, ingat bisa jadi di akhir daripada hayatnya bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal pada baik. Luar biasa. Nah, jadi hati-hati banget. Maka kesemana demikian ujar si Nabiullah Musa, wahai malaikat Jibril, apa dalam dosa dan dendam pada perbuatan perempuan tadi? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, tahukah engkau itulah mereka yang senantiasa tarikus salah, yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Artinya apa? Orang yang beristilah meninggalkan sembahyang lebih jahat daripada perbuatan orang berzina, lebih jahat daripada perbuatan membunuh. Itu sudah nyata benar tak? Nah, dipadahkan jelas itu sudah nih. Ada kita mentinggalkan benar biasa-biasa aja, ada awan biasa kan kenapa Pak? Ada awan seperti berpengaruh luar biasa. Dan pengaruhnya ini menghambat di dalam kehidupan kita. Kenapa tadi? Karena ketika hidup di dunia. Yang pertama dikatakan apa? Ya raja'ul barakata min umrihi, maka orang yang meninggalkan menyiapkan dengan sembahyang, Allah akan mencabut daripada keberkahan dalam umurnya. Kan berberkat umur. Ya, umur kan berberkat apalagi. Umur kita ini berarti usaha itu kan berberkat apa gunanya? Kadang memberi kebaikan. Orang yang ada berberkat di dalam umur ini, niscaya orang itu koler untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Bila yang ada baik, itu benar aja. Itu benar betul. Bila yang nambahkan berat, itu bujur aja. Hal-hal yang bagus-bagus, oleh kenapa? Dicabut oleh Allah dalam berkahan dan umur ini. Sehingga umurnya tidak disia-siakan. Bila disia-siakan tuh, siapa yang rugi? Kita semua. Yang kedua, Allah akan hapus daripada wajah seseorang yang menjalankan sembahyang itu kesalehan yang berada di wajah ini. Dihapus oleh Allah Ta'ala. Yang mohon kita karau kelihatan. Ya,
mau pikir aja bungas mau beri muara gitu orang ya nah kalau ini mengijil haji orang tuh gitu deh hanya nampak sembahyang ada orang ya banyak orang nggak tahu pak ada orang dia orangnya ada bungas siram ya orangnya tapi dilihat memberi nyaman dilihat tenang kita irang dia orangnya cuma orang penyembahyang nyaman dipandang dilihat nyaman kada parau ya Allah lah ibarat ijar bahasa hitam kereta api biar hitam banyak kamu nanti ya Allah banyak pak ya Allah biar hilangnya lah biar hitam manisnya lah api nyaman dilihat nih. Nah ketiga bila mana ia memperbuat suatu kebaikan ia bersedekah memperbuat yang baik-baik maka apa yang dilakukannya selama ia menjaga yang sembahyang ada diganjar oleh Allah Ta'ala pahala misalnya ada pahala yang digawi oleh kenapa? Sebab sembahyang nomor 1 awal ma yuhasibu bihi abdu yaumal qiyamah ya Rasulullah awal yang pertama kali nantinya dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat min amali salah yaitu ada pekerjaan sembahyang. Jadi sembahyang nang diutamakan baik salah bila sembahyangnya baik dikerjakannya baik nampak jadi jar-jar semadakan bila orang ini baik mengerjakan sembahyang anjaha wa ablaha atau wa ablaha wa anjaha orang tersebut akan wa ablaha akan mendapatkan suatu keberuntungan untung untung kalau kita caranya hidup pula dah berdagang nak untung usaha nak untung banyak pula untung jadi untung orang ni kena sembahyang dijaga untung saya untung apa lagi ujar Rasulullah yang kedua dijanjikan Rasulullah ni wa anjaha akan mendapatkan suatu keselamatan selamat orang tu ya kalau kadang-kadang selamat yang Allah hendak seberdahan selamat ya Allah hendak keberkahan ini bapak kita punya masuk surga hendak masuk surga kita punya sembahyang kada bahan sembahyang apa bahan kada ada kawan ini nih ya lah bahan mau bina balang kambingan sembahyang baru digawi baru tertinggal mesti ditakuni kenapa maka itu tapi juga urun ada barangnya mungkin ada lalu ya apa aja yang baik kan enggak yang baiknya lah kita dengan baik minta aneh. Jadi karena bagusnya bila anak beruntung bila anak selamat maka jaga sembahyang yang baik-baik pelajari sembahyang yang baik-baik bujur-bujur jadi untuk sembahyang lain juga cuma sembahyangnya kayak ayam atau baras ada apa juga sembahyangnya kayak apa ada pak tumanina kemudian kayak apa laju pulang baik daripada rukuknya ketika itidalnya ketika sujudnya ada apa sembahyang santai bujur-bujur menikmati kita bujur-bujur jangan laju-laju jangan paling lawas pada 10 menit yang lawas kita pak jelas 10 menit yang lawas bila selesai sembahyang pulang jangan langsung malacung jangan pembacaan meminta ampun kita orang membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dilengkapinya sampai 100 maka orang tersebut akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala nilai dosanya walaupun sebanyak daripada bumi lautan yang itu digalakkan rugi ini benar tak? Jadi banyak keistimewaan jangan sampai ditinggalkan jangan sampai tertinggalkan jadi bila anak untung maka kawin tapi bila ada anak untung anak mendapatkan kerugian anak mendapatkan suatu kegagalan maka tinggalkannya semuanya orang nak berbuat hasil nak berbuat daripada kerugian itu kan ini menyesal di akhirat menyesal benar kemudian apa lagi yang keempat yalah iyalah dah dihitungin lah bila ada tuh ulun melihat jam-jam kan setengah jam udah kan ngitung ini habis itu setengah jam turun nyata 20 ya lah ulun tadi
kurang 10 menit jam setengah 9 belum lihat itu para bilang setengah jam lagi sudah ya lah tuh belum melihat itu kalau lawas kan guringan buat dia lah kalau mau melihat dari New York jangan apa porsi kurang lebih gitu lah nih ayo lah misalkan sedikitnya lagi lah. Kemudian yang berikutnya apa? Orang meninggalkan sembahyang. Dikala ia bermunajat meminta kepada Allah dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dan belajar Allah minta kebaikan baik di dunia, baik kebaikan di akhirat. Meminta tunggang langgang bila sembahyang ditinggal, Allah Taala Pak, doamu tidak akan diangkat dan naik ke langit. Awang-awang nggak sampai. Nah, jadi bujur-bujur sembahyang biar kayak pada tegon buruk. Nah, bacakan nah, gesan anak ulun nah, nakal benar nah, bacakan nah, ada bakalan. Nah, gesan bini ulun bina hongang benar nah. Ya nah. Ya Allah lah. Ada harapan. Oleh kenapa tadi? Oleh sembahyang ditinggalkan, tak tahu. Nggak tahu. Karena naik doa kita dan dikatakan apa orang tersebut nanti bila mana orang berdoa makanya tidak akan mendapatkan daripada doa orang yang saleh nih. Kita sampai tadi baik mah Habib bacakan ini kan mampan bujuran dia apapun kan mampan. Nabi ini terdatangi sedatangi baik mana datangi dapat laki ulun gawiannya tak berselingkuh aja tak bacakan apa ulun juga di rumah lucu juga datang. Jadi di antara yang lucu benarnya lah kadang orang nggak tahu dihukum. Maka ulun nak jumatan pulang jumat ini kan tugas ulun anak balakas pulang oleh lambat datang presiden. Ustaz presiden. Ini orang kita sini juga dia sih mendengar ada apa kalau ulun kan nyebut ngaran biarlah mau mengisahkannya. Datang presiden. Nah lakinya datangnya. Dia datang wajib pulang presiden. Ustaz presiden. Sampai menangis garung menangis apa mungkin banyak menangis kamu Ustaz aja ulun nih dicerai bini ulun Ustaz aja dicerai apa jadi ulun nih ditalak oleh bini ulun kayak pak ulun nih jadinya di mana ini kayak pak ulun nih maka talak 3 langsung Ustaz aja kayak pak ulun nih maka lu kan anak lepas bini ulun Ustaz aja jadinya apa jakak iya kemana bini kan apa mun bini dia tak 10 ya apa ya itu biar tahu tadi biar jadi kalau 3 ada apa ini kan ada masalah ini lagiannya nah tahu lah jadi kan mampan lah itu lain hukumnya lain kira kau lah yang Ustaz lah jadi jaga bagaimana bapak jadi mesti dimandangan itu hanya sini tak kuring alhamdulillah Justin berarti aku jadi sini kan dia telak ini ketika bapaknya aja berarti pak bau lah tidak gawian kan dari mana nih Allah. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Selain itu lagi adalah nantinya orang meninggal sembahyang tersebut dikatakan di dalam kitab Al-Kabair di situ nantinya ia akan mendapatkan laknat daripada semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Jadi kan laknat ya. Mau dibilang kita. Makanya bila kita ada sembahyang menyatakan mudah-mudahan kita dikawal menyatakan sembahyang ini bertatabusan baik diri kita, bini kita, keturunan kita senantiasa awak meninggalkan sembahyang menggawi sembahyang yang sampai tertinggal. Tuh karena macam. Nah tiganya bang, apa? Nah tiganya ketika hendak mati, suara orang mati bu, suara bu, suara orang mati, suara ada. Orang mati. Bila ada keluarga yang hendak mati, baik seorang enggak. Dari keluarga seorang enggak, kawan kita, yang sanak kita, orang tua kita, jangan hendak berlari, jangan hendak menangis, jangan. Apalagi bila kita memang ada talqini telinganya la ilaha illallah, kita bantu, kita ingat akannya. Oleh kenapa? Sebab ketika orang hendak sakaratul maut, hendak mati, iblis dan setan luar biasa menggoda. Godaan yang luar biasa. Ada saya berdua aja. Kalau ini kita hidup nih, saya berdua aja. Menahan mati ini puluhan. Nang goda kita nih. Makanya diantaranya apa?
senjata kita nih. Bila orang tersebut dalam keadaan garing, dua disuruh kita mengamalkan. Jangan lepas membaca salawat, jangan lepas membaca surah Al-Ikhlas. Oleh kenapa? Surah Al-Ikhlas untuk meyakinkan, menguatkan hati kita supaya senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Salawat kenapa? Supaya membantu dengan diri kita mahalau hubungan setan iblis itu tadi. Rasulullah insya Allah akan hadir. Masalahnya diamanahkan. Selagi kita wagas, selagi kita sehat, jangan lepas sehari itu dikatakan 1000 kali. Nah, di dalam kitab Tarbiyah Qauliyah tidak akan mematikan seseorang kecuali orang tersebut akan dilihatkan tempatnya di surga yang mati. Mengamalkan salawat, cuma jangan mengamalkan salawat tunggal. Kalau yang ini mesti itu tebak salawat aja. Oh, maksudnya sembahyang pada orang salawat aja terus. Nah, itu sama berdusta adanya lah. Apalagi bakulinah wah ini banyak guru. Nah, kenapa banyak guru? Guru akan bersembahyangan lagi. Adalah. Ada. Terdengar. Nambah tamatan ya. Adalah. Itu pian umpatnya itu tuh sama juga nyenyoknya. Kalau ini dia tabus sekian akan mana musik kepintaran kita. Sudah seorang kebayaran pulang di umban orang boleh orang kena mati kena disiksa gara-gara dia sembahyang. Jangan tempati guru nak itu lah, jangan sampai kita balik beli jam tengah malam sampai subuh, sampai waktu subuh sembahyang subuh pada orangnya tamat tadi mau sembahyang. Jadi wah ini banyak nama tamatan itu rusak sempat sampai itu. Nah apa nanti tadi? Yang pertama dikatakan orang tersebut nantinya meninggal dalam keadaan yamutu jahilan, jalil, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Hina orang nih, nak mati ini kali dihinakan itu ada baik pokoknya, ada bagus. Maka orang yang meninggal sembahyang lihatnya di depan, ketika ia meninggal dunia akan dihinakan oleh Allah, itu pasti sudah. Yang kedua, meninggal dalam keadaan jadi'an, meninggal dalam keadaan kelaparan. Jadi ada orang yang meninggal dalam keadaan lapar aja mana. Rugi makanan tetap lapar terus. Dan ketiga dia Rasulullah dalam keadaan aksana, dalam keadaan haus nih lancang. Haus di sini. Baru dikatakan haus, maka dikatakan andai sekiranya baju yang ada di permukaan bumi ini ditumpahkan ke dalam untungnya, niscaya tidak akan menghilangkan dahaganya sedikit pun oleh rasanya, oleh disiksa oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu ya, bujur-bujur yang meninggal pas sembahyang tadi dipadahkan guru ulun apa sejahat apapun kalau nikah kada baik kayak apapun, jangan nikah dijalankan sembahyang di sini biar kada baik lakukan kita nih. Ada baik mamanya nih, tetap sembahyang dari terus. Oleh kenapa? Yakinlah suatu saat kan kita akan mendapatkan hidayahnya Allah. Masa jadi anak aja, ya bisa satu orang kayak apa, jalan ya terus apa baiknya. Ini sudah sembahyang kada mamanya, kalau kada baik pulang kan, makinnya lagi terubel aja kalau terubel. Nah ketika di dalam kubur, yang pertama kuburnya akan dikirim oleh Allah Ta'ala api, yang mana api tersebut nanti dinyalakan siang dan malam. Orang tersebut akan diguling-gulingkan. Nah kayak satu guling kena dibakar siang malam dibakar. Tidak kita apa belajar dibakar. Kemudian apa lagi? Kubur ini akan menghimpit daripada tulang rusuknya sehingga tak sulisih. Hancur di kapitnya. Dan lebih menyedihkan lagi yang ketiga adalah Allah Ta'ala akan mengirim seekor ular, yang ular tersebut bernama Sujaul Aqra. Nah, ngarannya dengan hebat boy. Jadi hati-hati kita ngaran anak lah. Sujaul Aqra, ya Allah. Kalau ya Ahmad Suja aja, sama Aqranya halau ngaran ular.
Jadi sejauh akra ini diceritakan matanya ini terbuat daripada api, kuku-kuku yang terbuat daripada besi, yang mana panjangnya sepanjang daripada sehari perjalanan. Bila mana ia mematuk dengan orang meninggal sembahyang, maka orang tersebut akan masuk ke pajal ke dalam selama sebanyak 70 hasta. Sekalinya mematuk tidak tahu. Akhirnya nampak ujar sejauh akra ujar, wahai hamba Allah nan celaka, coba kita celaka sudahnya. Aku diutus oleh Allah Ta'ala tidak lain adalah untuk menyiksamu. Lantaran kenapa? Lantaran meninggalkan sembahyang. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kasiangan, memang siangan. Jadi bilanya nang ini beristilah lah, tak kena bertemu dengan sujawul akbar. Maka kita berhindar daripada yang namanya sujawul akbar. Maka dari saat ini niatakan di hati jangan sampai meninggalkan sembahyang kalau hendak hidup kita untuk hendak hidup kita selamat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.